Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Vicky. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan yang sudah kalian kerjakan untuk persiapan US nanti, yaitu materi peribahasa. Nah, kita langsung saja bahas soal yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Oke, siapkan jawaban kalian untuk materi peribahasa yang kemarin kalian kerjakan. Kita mulai dari nomor 1. Peribahasa yang tepat untuk deskripsi keadaan Rina. Oke, kita baca dulu. Peribahasanya yang pertama, yang A, tiada rotan akan akar pun jadi. Artinya, tiada rotan akar pun jadi itu menggunakan sesuatu untuk mengganti ya. Jadi tidak kehilangan akal, biasa gitu. Kalau nggak ada pisau, bisa menggunakan batang bambu untuk memotong tali gitu, seperti itu. Terus yang B, bergantung pada akar lapuk. Berarti ini bergantung pada akar lapuk. Nah, kira-kira kalau bergantung pada akar lapuk apa? Ya, kita menaruh harapan pada orang yang salah atau tidak tepat ya. Kemudian bagai telur di ujung tanduk. Nah, yang C ini adalah keadaan sangat genting dan bahaya ya. Terus yang D, bagai pungguk merindukan bulan ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, kita baca ceritanya. Yang nomor 1, Rina yang selalu dirundung malang. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal akibat kecelakaan. Ia hidup menumpang di rumah bibinya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bibi Rina berjualan gorengan berkeliling desa setiap hari. Tetapi sekarang bibinya terserang sakit jantung dan tidak bisa berjualan lagi. Nah, kira-kira menurut kalian untuk cerita Rina ini peribahasa yang tepat itu apa? Apakah tiada rotan akar pun jadi? Bergantung pada akar yang lapuk? Bagai telur di ujung tanduk? Atau bagai pungguk merindukan bulan? Ya, yang benar adalah yang B, bergantung pada akar lapuk. Maksudnya gimana, Pak, bergantung pada akar lapuk? Nah, di sini Rina ini adalah seorang anak yatim piatu. Tapi dia menumpang di rumah bibinya. Nah, jadi diibaratkan Rina itu bergantung kepada bibinya karena dia adalah anak yang yatim piatu. Tapi kondisi bibinya pun tidak bisa diandalkan. Nah, jadi seperti bergantung pada akar yang lapuk ya gitu. Jadi tidak ada kekuatan gitu. Percuma bergantung pada akar lapuk ya. Baik, jadi jawabannya yang B ya. Kalau yang salah diperbaiki anaknya. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, peribahasa yang tepat untuk deskripsi sikap Pak Ali terhadap Pak Bonar. Nah, peribahasa yang A, panas setahun dihapuskan hujan sehari. Nah, ini seperti karena nila setitik rusak susu satu sebelanga. Artinya kebaikan kita yang banyak akan rusak oleh satu keburukan. Kemudian yang B, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, orang yang tidak memiliki banyak ilmu biasanya banyak berbicara. Ya. Omong besar, omongannya besar tapi dia tidak bisa membuktikan omongannya itu. Ya. Yang C, bagai minyak dengan air, artinya tidak bisa bersatu. Ya, bertengkar, terus berselisih terus. Kemudian D, air susu dibalas air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Oke, kita simak ceritanya. Pak Ali orang yang miskin. Ia harus menghidupi anak istrinya dengan susah payah. Itu terjadi karena ia tak punya pekerjaan tetap. Suatu ketika Pak Bonar memberi modal kepada Pak Ali. Pak Ali kemudian berjualan kelontong di rumahnya dengan uang tersebut. Ternyata usaha Pak Ali berkembang pesat dan akhirnya menjadi toko kelontong yang besar. Keadaan ekonomi keluarga Pak Ali membaik.
Tetapi ia kini melupakan Pak Bonar. Ia membenci Pak Bonar karena kekayaan Pak Bonar masih melebihi darinya. Pak Ali ingin menjadi orang terkaya di kampungnya. Nah, kira-kira menurut kalian sikap Pak Ali kepada Pak Bonar ini seperti apa? Apakah yang A? Apakah yang B, C, atau D? Ya, benar, yang D. Air susu dibalas air tuba. Kenapa? Karena Pak Bonar sudah berbaik hati kepada Pak Ali, tapi Pak Ali membalasnya dengan tidak baik. Ya, jadi yang D. Lanjut nomor 3 ya. Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi, ya ilustrasi cerita. Air beriak tanda tak dalam. Nah, ini hampir sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Air tenang menghanyutkan. Ya, air tenang menghanyutkan ini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Orang yang pintar biasanya tidak banyak berbicara dia. Kemudian yang C, habis manis sepah dibuang. Nah, habis manis sepah dibuang itu artinya kita cuman dimanfaatkan saja keuntungannya. Setelah kita sudah diambil manfaatnya, kita dibiarkan, diabaikan oleh orang tersebut. Kemudian ada udang di balik batu. Artinya ada maksud tertentu di balik sikap seseorang kepada kita. Ya, ada maunya lah istilahnya kalau ada ulang di balik batu itu. Oke, kita baca ceritanya. Aminah anak pemulung, tetapi ia pandai. Ketika ada tugas maupun akan ulangan, teman-teman selalu mendekatinya. Mereka meminta bantuan kepada Aminah jika menemui kesulitan dalam pelajaran. Aminah selalu membantunya dengan senang hati. Sayangnya, apabila kepentingan mereka sudah terpenuhi, Aminah ditinggalkan begitu saja oleh teman-temannya. Menurut kalian, peribahasa yang tepat untuk cerita Aminah ini yang mana? Oke, yang benar adalah yang D. Bukan, yang benar adalah yang C. Habis manis sepah dibuang, ya. Dimanfaatkan dulu ketika ada maunya, dimanfaatkan ketika sudah tidak butuh, ditinggalkan. Nah, jangan jadi seperti ini ya. Kalau memang ada teman yang seperti itu juga lebih baik ditinggalkan saja ya, atau disadarkan kalau bisa ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Peribahasa untuk ilustrasi cerita keempat. Pilihan peribahasanya yang pertama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Sama-sama ya, sama-sama solider ya. Sama-sama, mau susah, mau senang, itu bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, ini hampir sama juga. Ya, artinya kerjasama atau bersama-sama. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Artinya sekali mendayung, sekali gedayungan, 1 kali gerakan, 2-3 pulau terlampaui. Artinya sekali mengerjakan sesuatu, ya, sekali bergerak lebih dari 1 pekerjaan yang selesai gitu. Kemudian yang D, bagai pinang dibelah 2. Artinya sangat mirip sekali gitu. Oke, kita baca ceritanya nomor 4. Rudi dan Roni merantau ke Jakarta. Mereka tinggal serumah. Suka dan duka mereka selalu bersama. Ketika ada rezeki, mereka selalu berbagi. Namun ketika ada kesulitan, mereka juga saling membantu. Nah, kira-kira peribahasa yang tepat untuk mereka yang mana? Yang A, yang B, C, atau D? Nah, mungkin kalian bingung nih antara A sama B ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu artinya tidak memandang siapapun ya. Jadi sama semuanya, adil. Jadi yang lebih tepat adalah yang B, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya saling tolong menolong, baik maupun dalam keadaan susah maupun senang. Nomor 5,
Peribahasa yang tepat itu dari cerita yang kelima. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, kuman di seberang lautan tampak. B. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, artinya yang A, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Coba kalian bayangkan, gajah di depan mata tapi nggak kelihatan, padahal gajah itu besar. Sedangkan kuman yang ukurannya kecil dan harus dilihat oleh mikroskop ya, itu di seberang lautan lagi, itu kelihatan. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang senang menggunjing atau menggibah orang lain. Biasanya seperti ini nih ya. Keburukan dirinya mah nggak kelihatan, nggak ketahuan. Ya, dia nggak sadar akan kesalahan dirinya. Tapi kesalahan orang lain pasti dicari-cari dan diungkit-ungkit. Nah, ini adalah peribahasa yang tepat untuk pilihan yang A. Kalau untuk yang B, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, gajah mati meninggalkan gading, gading ini dimaksudkan artinya manfaat. Artinya orang baik ya, orang yang berbuat baik, orang yang ramah, orang yang suka menolong. Ketika dia meninggal, dia akan meninggalkan suatu yang bermanfaat. Artinya kebaikannya akan selalu dikenang. Tapi ketika harimau mati meninggalkan belang, belang itu artinya kelakuan yang tidak baik. Ketika seseorang itu meninggal, maka kelakuan yang tidak baiknya lah yang akan dikenang ya. Terus yang C, gajah berjuang melawan gajah, pelenduk mati di tengah-tengah. Kemudian yang D, gajah mati karena gadingnya, harimau terlompat karena belangnya. Ya, ini adalah peribahasa yang lainnya ya. Jadi coba kita lihat supaya lebih jelas ceritanya, kita baca dulu. Pak Iwan seorang dokter yang kaya raya. Pak Iwan tidak pernah sombong. Selain itu, Pak Iwan sangat dermawan kepada penduduk kampung. Sekarang Pak Iwan sudah meninggal. Meskipun begitu, warga sekampung tak akan pernah lupa akan kebaikan hati Pak Iwan. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya yang C. Bukan, jawabannya adalah yang B ya. Jadi gajah mati meninggalkan harimau. Gajah mati meninggalkan harimau. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Jadi jawabannya yang B. Oke, anak-anak. Itu penjelasan dari latihan yang kemarin kalian kerjakan ya. Disimak lagi, dibaca lagi kembali soal-soal yang sudah Bapak berikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Bapak secara langsung. Oke. Persiapkan diri kalian karena kalian sebentar lagi akan melaksanakan US ya. Kalian sudah melaksanakan PUP ya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal, karena nilai akhir kalian ditentukan dari ulangan kalian atau penilaian US dan UP ini ya. Jadikan kesempatan ini adalah kesempatan terakhir dan kesempatan terbaik untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, semangat anak-anak ya. Baik, dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.